Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam Resapi pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kembali kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu, dan kami ingin menyerahkan hari ini ke dalam tuntunan kasih-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin mengawalinya dengan kami merenungkan firman-Mu yang kami imani menjadi pondasi di dalam kami menjalani hidup kami. Roh Kudus-Mu menolong kami agar ayat-ayat-Mu yang kami renungkan itu dapat menginspirasi dan juga menjadi dasar di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Resapi akan saya dasarkan pada pembacaan Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 dan 9 yang demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita saat ini hidup di zaman di mana seseorang seringkali dinilai atau diukur berdasarkan penghasilannya, kepemilikan, dan pencapaian finansial. Tanpa sadar, tekanan ekonomi bisa menggeser pusat kehidupan kita. Kita bekerja bukan lagi untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja. Kita mencari rasa aman bukan pada Tuhan, tetapi pada angka di rekening. Lalu ketika ekonomi goyah, iman kita goyah. Sungguhnya ketika kita bicara tentang tekanan ekonomi yang sebenarnya telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan kita, maka kita dapat melihat ada dua sisi yang sama berbahayanya. Ketika kita merasa atau mengalami kekurangan secara finansial, kita seringkali tergoda untuk kemudian berkompromi dengan nilai-nilai. Tetapi sebaliknya, kelebihan atau kekayaan bisa membuat orang merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan karena merasa dirinya mampu dan dirinya yang kemudian membuat keadaan itu dan juga kekayaan itu hadir. Di antara dua sudut ekstrim ini, iman dipanggil untuk menemukan keseimbangan. Kalau kita kembali mengingat dua ayat yang baru saja saya bacakan di dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9 tadi, ayat tersebut sebenarnya merupakan doa yang sangat jujur. Bukan doa orang yang hidup di Menara Gading, tetapi doa seseorang yang memahami betul bahwa tekanan ekonomi bisa mengguncang iman. Menariknya, penulis Amsal tidak memiliki kekayaan, tapi juga tidak meromantisasi kemiskinan. Ia sesungguhnya justru meminta kecukupan. Mengapa? Karena ia tahu ekonomi bukan hanya soal uang, tapi soal kondisi hati. Doa Amsal tadi sesungguhnya juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Iman yang dewasa bukan menolak realitas ekonomi, tetapi menata relasi kita dengan ekonomi. Uang adalah alat, bukan identitas. Kecukupan bukan berarti pasif, tetapi kebebasan dari rasa tidak pernah cukup. Masalahnya sering bukan pada jumlah yang kita punya, tetapi pada kecemasan yang kita pelihara. Kecemasan membuat kita merasa selalu kurang, bahkan saat kita sebenarnya cukup. Disinilah iman bekerja, bukan menghapus kebutuhan, tetapi menenangkan hati di tengah kebutuhan. Yesus sendiri sesungguhnya hidup di dunia yang keras secara ekonomi. Kalau kita kembali belajar dari kisah-kisah Injil, Yesus tidak menjanjikan hidup bebas tekanan, tetapi menawarkan kehadiran Allah di tengah tekanan. Iman bukan pelarian dari realitas ekonomi atau keterpurukan hidup kita, tetapi cara berjalan di dalamnya tanpa kehilangan jiwa.
Lalu bagaimana kita harus menghadapi ketegangan antara iman dan tekanan ekonomi atau tekanan hidup kita? Yang pertama adalah kita diundang untuk berlatih tentang rasa cukup sebagai disiplin rohani. Rasa cukup bukan muncul otomatis, rasa cukup perlu dilatih. Setiap hari kita bisa bertanya apa yang sebenarnya sudah cukup dalam hidupku hari ini. Ucapan syukur adalah cara praktis mematahkan kecemasan. Lalu kita diundang pada hal yang kedua, yaitu pisahkan nilai diri dari kondisi finansial. Kita berharga bukan karena penghasilan kita. Identitas kita di depan Tuhan tidak naik turun mengikuti grafik kondisi ekonomi atau kehidupan kita. Mengingat ini menjaga kita dari rasa malu saat kekurangan dan dari rasa sombong saat berkelimpahan. Yang ketiga, tetap setia pada integritas kecil. Tekanan ekonomi sering menggoda kita mengambil jalan pintas. Justru di saat sempit, kesetiaan kecil menjadi kesaksian besar. Tuhan tidak mengukur kita dari keberhasilan finansial, tetapi dari kesetiaan hati. Dan yang terakhir, doa kecukupan, bukan sekedar kelimpahan. Doa Amsal tadi mengarahkan ulang fokus kita. Kita tidak dilarang meminta berkat, tetapi kita diingatkan bahwa berkat terbesar adalah hati yang tetap mengenal Tuhan dalam cukup maupun kurang. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan ini mengajak kita melihat bahwa ketegangan antara iman dan kondisi ekonomi atau tekanan kehidupan bukan tanda kegagalan iman. Itu adalah medan pertumbuhan iman. Disitulah kita belajar mempercayai Tuhan bukan hanya saat stabil, tapi juga pada saat rapuh. Dan mungkin doa paling berani yang bisa kita ucapkan hari ini adalah, Tuhan, berilah aku cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk percaya, cukup untuk tetap mengenal Engkau. Disitulah damai mulai tumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengakui bahwa kondisi kehidupan kami seringkali naik turun. Teriring juga dalam keterkaitan kondisi yang terjadi di bangsa kami. Ketika secara ekonomi bangsa kami mengalami kesulitan, maka itu juga berdampak di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini kami belajar untuk memiliki spiritualitas cukup, agar kami tidak berada di dua kondisi ekstrim, miskin dan juga kaya, yang seringkali justru membuat kami berada di dalam ketegangan dan juga melupakan nilai-nilai yang Kau ajarkan. Ajar kami untuk memiliki spiritualitas cukup dengan hal-hal yang telah Engkau ajarkan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang setia untuk merenungkan firman Tuhan bersama di dalam resapi ini. Tuhan memberkati dan juga menyertai aktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudari hari ini. Terima kasih. Amin.